bab tentang dibencinya salat di kuburan. Kubur artinya kuburan, maqabir pemakaman, ya. Kubur artinya kuburan, jamak dari qabr, jamaknya kubur. Kubur-kubur itu semua di areal apa namanya? Maqabir, pemakaman. Jadi yang dilarang salat bukan cuma di kuburannya, di areal pemakaman tidak boleh apa? Salat. Ya, jadi bukan cuma di kuburnya tapi di areal pemakaman kita enggak boleh salat. Makanya kalau kita masuk kuburan untuk salat ya keluar, jangan di areal pemakaman. Selama sudah dipagari area pemakaman jangan salat di situ. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu buyutakum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah ya sebagian salat kalian di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Salat sunnah hendaknya di rumah. Ya, karena rumah yang tidak disolatin maka menjadi seperti apa? Kuburan. Adapun salat fardu di masjid, laki-laki salat di masjid. Tapi Nabi ingatkan untuk salat sunnah yang terbaik di mana? Di rumah. Makanya Nabi bersabda, "Afdhalu salatil mar'i fa fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu, Maka mungkin kalau kita qabliyah di masjid, kalau kita pas ba'diyah di rumah. Manfaatnya banyak. Itu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rumah kita dijauhi oleh syaitan karena kita hidupkan dengan ibadah. Kemudian lebih khusyuk, lebih ikhlas karena orang tidak lihat kita salat tersebut. Yang keempat, bisa jadi anak-anak kita lihat sehingga mereka belajar dari ayah mereka. Ayah mereka setiap habis salat juga. Saya kadang ditanya sama anak saya, salat apa lagi? Saya bilang salat sunnah. Salat sunnah, ya. Sehingga dia tahu ada namanya salat ba'diyah, ya. Taib, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, perhatikan beliau berkata, qauluhu bab tentang karahiyatus salat fil maqabir, dibencinya salat di kuburan, di areal pemakaman. Istambata min qaulihi fil hadis. Imam Bukhari mengambil bab ini istimbat, diambil faedah dari hadis, dari sabda Nabi, la wala tattakhidhuha qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kalau tidak disolatin seperti kuburan. Kemudian kata Ibnu Hajar, annal kubura laisat bimahallin lil ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Fatakunu salatu fiha makruhah. Maka salat di kuburan makruhatan, jadi makruh. Wa ka'annahu asyara ila anna ma rawahu Abu Dawud. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, fi dzalika hadis yang sahih laisa ala syartihi, namun tidak sesuai dengan kriteria hadis sahih menurut Imam Bukhari, tapi dia sahih juga cuma derajatnya lebih rendah. Wa huwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', al-ardu kulluha masjid, bumi seluruhnya adalah masjid, tempat salat, ilal maqbarah wal hammam, kecuali maqbarah pemakaman, hammam tempat areal mandi. Rijaluhu thiqat, dan hadisnya sahih. Yang ingin saya perhatikan sini, ini dibela oleh Ibnu Hajar, beliau berkata, annal kubura laisat bimahallin lil ibadah. Kuburan bukan tempat apa? Ibadah. Nabi suruh salat di rumah supaya rumah tidak jadi apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat apa? Salat. Bisa dipahami, mudah sekali. Kenapa Nabi suruh kita salat di rumah? Karena kalau kita tidak isi rumah dengan salat, rumah itu seperti apa? Kuburan, ya. Berarti kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat salat, ya. Dan ini pendapat yang benar, ya. Dan apalagi hadisnya tadi disebutkan al-ardu kulluha masjid, bahwasanya bumi seluruhnya masjid, dimanapun kita dapati kita boleh salat, illal maqbarah wal hammam, kecuali areal pemakaman dan hammam. Hammam itu tempat mandi zaman dahulu, ya. Tempat mandi. Ya, mereka masuk mandi di situ kemudian keluar dari tempat tersebut. Ini bukan tempat salat. Makanya merupakan kesalahan yang nyata sekarang orang-orang yang datang ke kuburan kemudian ibadah di situ, ya. Baca Quran di situ, khatam Quran di kuburan, kemudian salat di situ, bahkan masuk ke adrihah tadi, dharihah, kuburan yang sudah disiapkan dengan mewahnya, dengan luasnya, sudah dicantumkan tempat zikir-zikir, ada tempat perpustakaannya, ya. Kemudian masuk situ, ada yang salat tahiyatul kuburan sebelum. Nah, ini kacau semuanya. Ini kuburan bukan tempat apa? Tempat ibadah.